Salam kasih tamu mali Baiman silpa kabar lanti kami nampak dalam itu demo mungkin itu halo pamatiana buang ta buang Yesu do buntu Golgota. Selamat sore nasang shalom. Shalom. Lantai Jumat Agung yaitu menjadi pengaruh tosang ada tulatan namun sore nasang ya betul delana demalana anta nola lalan lah pengorbanannya membuka jalan bah. Seandainya tidak hadir saat Yesus akan disalib, mungkin kita juga akan bertanya-tanya, Yesus, Tuhanku, apakah dosamu hingga hukuman berlaku bagimu? Durhaka apakah yang telah dituduhkan padamu sehingga kau diderah, sehingga kau dicerca? Saudara, memang dunia mau mengatakan bagi kita sekalian sampai pada saat ini bahwa kadang-kala kebenaran ditaklukkan oleh kebencian. Kadang-kadang perbuatan baik dan perbuatan yang benar tidaklah selalu mendatangkan pujian maupun penghormatan, tapi bisa menjadi sebuah kebencian kepada orang yang berupaya untuk melakukan segala yang baik. Kita menonton, kalau menonton berita seorang pemuda yang telah berhasil dalam usahanya. Tadi malam saya menonton itu, dan ia kemudian berjiwa tulus untuk memperbaiki jalanan yang rusak di depan usahanya itu. Dia harus rela berkorban untuk memperbaiki itu karena sudah banyak kecelakaan yang terjadi karena jalan yang rusak itu. Tapi apakah disanjung? Apakah dipuja? Ternyata dalam berita itu dikatakan pada saat ia melakukan pekerjaan itu, justru tempat usahanya dilempari batu oleh orang yang tak dikenal, diteror. Itu juga dialami oleh Mazmur yang kita baca. Di saat-saat ia telah melakukan yang baik, bukannya ia disanjung, tapi justru mendapat tekanan, sama yang digambarkan oleh Yesaya, seorang hamba Allah
Dan itu yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian lamanya bersama-sama dengan rakyat, melakukan yang baik, menyembuhkan orang yang sakit, memberi makan kepada orang yang lapar, menghibur orang yang berduka. Banyak peristiwa luar biasa dilakukan, tetapi toh pada akhirnya ia harus menjalani hukuman, tuduhan, sampai masuk ke dalam pengadilan. Walaupun Sang Pilatus mengatakan, padanya aku tidak menemukan kesalahan, tapi suara yang banyak dalam meruntuhkan kebenaran itu, salibkan dia, salibkan dia. Suatu hal yang akan menjadi pertanyaan, mengapa itu terjadi? Saudara, apa yang dialami oleh Yesus itu sebenarnya mau mengatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kasih, maha pengasih dan penyayang. Ia memiliki begitu banyak cara untuk menyelamatkan kita manusia. Ketika manusia telah memberontak, jatuh karena kata-kata manis dan iblis, hubungan Allah dengan manusia putus. Itu bukan sempurna berkali anak tua dengan anak dosa. Apa boleh tanpa dia dan berkali apa tuh anak kau? Tetapi saudaraku, Allah itu adalah Allah yang tidak mau melihat umatnya selalu berada dalam penderitaan karena kuasa dosa itu, sehingga ia harus menebus umatnya dengan cara yang tak pernah terselami oleh pikiran manusia. Mengapa Allah harus berbuat demikian? Sampai pertanyaan-pertanyaan muncul, mengapa Yesus engkau harus dicercah, mengapa engkau harus disalibkan? Tidak cukupkah ketika Allah dengan kuasanya akan mengayunkan tangannya atau dengan suaranya mengatakan, "Hai kamu manusia, semua kamu telah selamat"? Suatu cara yang dilakukan Allah yang tak pernah terselami. Ya sudah jalan jam berbeda. Yesus datang karena kita. Ia masuk ke dalam dunia menderita sama seperti kita. Bahkan kemudian ia harus mati memikul dosa-dosa kita yang seharusnya kita lain akan digantung di atas kayu salib itu. Saudaraku, Yesaya sudah menjelaskan, firman Tuhan telah menjelaskan bahwa karena dosa-dosa kita lah yang ditanggungnya, sehingga disebut bahwa dia kena tulah. Dan sungguh luar biasa bahwa melaluinya kita ditebus, bahkan bilur-bilur darahnya itu menimbulkan sakit penyakit. Tanda kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini. Dan saudara-saudara, ketika Allah menyatakan pengampunan itu, maka dikatakan tidak ada lagi hal-hal yang dapat dilakukan untuk membebaskan dosa kita. Dan Allah telah melakukan itu, bahwa ketika dulu manusia masih melalui jalan penuh dosa, maka setiap tahun imam besar akan membawa persembahan ke dalam bait Maha Kudus untuk pengampunan dosa manusia atau dosa umat, dan juga untuk dirinya sendiri. Dan itu dilakukan berulang-ulang setiap tahun. Dan tentu hal itu tidak Allah bisa menebus dosa manusia secara sempurna, karena manusia yang melakukannya dan persembahan itu sesungguhnya tidak sempurna. Itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan melalui pengorbanannya itu dikatakan, saudara dan saya, kita semua telah
melalui jalan yang baru. Allah yang buka jalan yang baru itu bukan lagi jalan yang masih berada dalam kesengsaraan karena dosa. Walaupun akibat dosa masih tetap terasa, tetapi kita sekarang sedang berada di dalam jalan yang baru itu. Sampai saudara-saudara kita semua ini disebut sebagai ciptaan baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah sampai hari ini kita telah merasakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan Yesus? Amin. Telah terasa. Nah, kalau demikian saudaraku, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita wujudkan untuk menjawab segala anugerah Allah yang begitu besar itu? Tentu tidak ada sesuatu yang dapat kita berikan untuk sanggup atau mampu membayar kasih Allah yang begitu luar biasa bagi kita sekalian. Tapi tidak akan memberikan seantero kita kalau firman Tuhan mengatakan persembahkanlah hidup menjadi persembahan hidup. Hidup ini akan kita persembahkan kepada Tuhan melalui berbagai cara kita, melalui berbagai karya kita. Sebab itu ketika kita berbicara bahwa tubuh ini telah ditebus oleh Allah seanteronya, maka seantero ini juga tidak akan pakai untuk Allah kita. Oleh karena itu, saat ini mari kita merenung ketika kita sedang berada pada Jumat Agung ini, memberikan pengorbanan Tuhan kita Yesus di atas kayu salib yang telah menebus kita secara sempurna, membuka jalan baru bagi kita. Mari kita bertanya-tanya pada diri kita, apakah betul-betul dan apakah benar-benar kita telah berjalan dalam jalan yang baru itu? Masih adakah hal-hal yang kadang-kadang membuat kita seolah-olah tersesat dan tidak berjalan pada jalan yang baru itu? Saudaraku, memang ada banyak hal di dunia ini yang bisa saja membuat kita menyimpang dari jalan yang baru itu. Ya, kuasa kegelapan masih terus menggoda, terus mempengaruhi kita untuk membelokkan arah kita. Tapi pastikanlah dalam diri kita bahwa ketika Yesus telah mati di atas kayu salib itu, maka jalan yang baru telah terbuka bagi kita. Kita sedang berada di dalamnya. Mari kita kokoh dan teguh, tidak akan tergoncang oleh apapun, sehingga kita tidak akan pernah membelokkan arah jalan kita. Tapi kita tetap konsisten, kita fokus terarah kepada Tuhan, tetap berada pada jalan yang baru. Saudaraku, banyak hal yang memang kita akan lakukan untuk terus mewujudkan dan menjawab segala kasih Allah itu. Salah satu ialah bahwa tadi malam kita sudah melakukan satu hal yang dimandatkan Yesus sebagai jawaban segala jawaban iman kita kepada kasih Tuhan itu, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain dalam bentuk pembasuhan kaki. Dan saat ini saudaraku, dalam ibadah ini kita mau melaksanakan sakramen perjamuan kudus sebagai bagian atau respon kita terhadap kasih Allah yang begitu luar biasa. Sebab itu kita buka hati kita dan kita akan melakukan semuanya itu, dan mari berkomitmen untuk tetap berada pada jalan yang baru. Walaupun bahwa dunia ini tetap memberikan satu gejolak bahwa ada saja yang sering terjadi, bahwa kadang-kadang kebenaran itu hanya ditaklukkan karena suara banyak orang atau suara-suara kebencian. Itu dunia. Tapi mari kita melihatnya ini, bahwa jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita takut untuk menyatakan sebuah kebenaran. Karena apa? Kalaupun akan seperti Yesus mengalami tantangan dan tantangan, percaya kekuatan kita ada pada Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang benar dan baik, Tuhan akan tetap memberikan kita sekalian. Nah, oleh sebab itu pada Jumat Agung ini, pengorbanan Kristus yang telah membuka jalan yang baru, mari kita jadikan sebagai pegangan kita, dan kita katakan sama-sama,
saya akan tetap berada pada calon yang baru itu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Pada akhirnya saya menyampaikan kepada seluruh jemaat, tentu mewakili seluruh rekan-rekan majelis gereja di jemaat Betlehem Parangko ini, menyampaikan kepada kita sekalian, selamat menikmati dan merayakan Jumat Agung, dan juga selamat untuk memasuki atau merayakan hari Paskah, hari kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari Minggu depan atau minggu lusa. Tuhan memberkati kita semua. Terpuji Tuhan. Amin. Saudaraku, dalam saat sejenak kita tenang. Ketika pertanyaan muncul, Yesus, apakah salahmu, apakah dosamu? Sehingga engkau harus dicerca, bahkan harus bisa. Terjawab sudah melalui keyakinan kita, melalui firman Tuhan, bahwa Yesus bisa, bukan karena salah, tapi karena salah dan dosa kita semua. Dia telah berkorban untuk menebus kita. Oleh sebab itu, kita akan mengatakan di dalam diriku ini, sesungguhnya bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Jalan hidup ini pada jalan yang baru, pada jalan yang benar, dan senantiasa terarah kepada Yesus. Kalaupun toh ada suara-suara yang bisa saja meruntuhkan kebenaran itu, tapi percaya, teguhkan di dalam Kristus. Kita akan memiliki kekuatan bukan dari diri sendiri, tetapi adalah dari Tuhan kita itu sendiri. Jemaat kekasih Tuhan, mari saya jemput kita berdiri. Kita masuk dalam pengakuan iman gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang tebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk Yesus ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan manusia sama.